Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januardi, NIM 1052152 dari Prodi D3 Keperawatan. Dalam video ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan sedikit mengenai risalah. Arti dan pengertiannya. Secara etimologis, risalah berasal dari bahasa Arab yang artinya yang dikirimkan berita atau pesan. Risalah dapat diartikan juga tugas kerasulan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada manusia. Risalah Muhammad berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Risalah tersebut dapat berupa prinsip hidup, ibadah, moral, dan akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan dunia serta akhirat. Dalam risalah yang dibawakan tersebut memuat segala aspek kehidupan manusia sebagai penyempurna risalah yang dibawakan oleh Nabi sebelumnya. Risalah adalah penyerahan dengan perintah tertentu. Orang yang menjalankan apa yang diperintahkan pengutusnya disebut dengan Rasul. Allah berfirman kepada Musa alaihi salam untuk mengemban risalah dan menyampaikan kepada kaumnya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birrisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kum minasyakirin. Yang artinya, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah kepada siapa wahyu diberikan yang didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52. Setiap Nabi dan Rasul yang dikirim oleh Allah adalah laki-laki, karena Al-Quran juga menjelaskan bahwa tidak ada Nabi dan Rasul wanita. Ketika Nabi dan Rasul dilahirkan ke dunia, sampai kematiannya dia tidak memiliki sifat tercela, karena Nabi dan Rasul memiliki sifat yang diselamatkan dari dosa, yaitu sifat sidik atau benar, dapat dipercaya atau amanah, cerdas atau patonah, menyampaikan atau tabligh. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Yang ketiga, semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Yang keempat, perbedaan berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun malaikat, serta dapat berkomunikasi dan melihat secara langsung dengan malaikat. Yang terakhir, ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya, namun seluruh Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya, menaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang dilarang olehnya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diisyaratkan, contohnya oleh beliau. Kewajiban kita kepada Rasul, yang pertama adalah beriman kepadanya, yang kedua adalah mencintainya, yang ketiga adalah mengagungkannya, yang keempat adalah membelanya, yang kelima adalah mencintai orang-orang yang mencintainya, yang keenam adalah menghidupkan sunnahnya, yang ketujuh adalah memperbanyak bersolawat kepadanya, yang kedelapan adalah mengikuti mahyatnya atau pedoman,
Yang kesembilan adalah mewarisi risalahnya.